Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada seorang ustadz yang mana pro dengan Habib, dan ada seorang ustadz juga yang pro dengan Kiai Imad, yang mana si yang pro Habib ini mengajak mubahalah, bahkan rela menggadaikan atau apanya disebutnya tuh ya, memberikan istrinya, keluarganya demi keabsahan nasab Habib ya teman-teman. Masya Allah. Dan ditantang atau dibalas dengan kiai yang pro dengan Kiai Imad. Mohon disimak sampai akhir, baru komentar kita ke videonya ya. Kan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, Habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semua. Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya, tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajirilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk. Kita berbicara ilmu, jangan sampai diskusi dibalas dengan mubahalah. Baru-baru ini ada seorang ustadz dari Banten itu yang mengajak mubahalah dengan Kiai Haji Madudin Usman ini ya. Logikanya di mana? Apakah tidak berani? Ya siap, saya berani. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu alaman angkaro. Bayyinah, bukti tes DNA itu harus dijalani oleh para habib yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW. Dan bagi yang mengingkarinya, dia harus bersumpah. Nah, apakah saya tidak berani? Saya berani. Semua kitab saya abad yang lampau sebelum abad 8, 9, 10 ya, Hijriah, itu semuanya tidak ada yang namanya Imam Ahmad Al-Abbah berhijrah dari Basrah ke Hadramaut, Yaman, apalagi memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Semua ada dasarnya. Jangan sampai para muhibbin ini fanatik buta dengan Pak Alawi, bela-bela doronya, majikannya, sehingga sampai mengorbankan dirinya, keluarganya untuk mubahalah. Menantang mubahalah di masjid mana, tunjukkan, naudzubillah, ya. Jangan melawan argumentasi dengan yang bukan argumentasi. Kalau sudah mentok misalkan ya, tidak ditemukan kitab abad 5, 6, 7 ya, 8 ya menyerah saja lah. Harus taslim. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada. Bukan berarti tidak berani, enggak, ini masih dalam ranah ilmiah, keilmuan, adu data, adu kitab nasab. Masih kami beri kesempatan kepada Rabi'ah Alawiyah untuk menemukan kitab sejenis seperti Lubatul Ansab, ya, yang bisa mendampingi Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya paling tidak kitab abad 5 yang bisa mendampingi Tahdhibul Ansab. Jadi cari kitab itu. Kalau nggak ada ya gimana itu, nggak ada. Dan semuanya saya ikut dengan Mas Muhammad Rizik Syihab, ya, akan hal ini. Beliau tahu sebenarnya bahwa memang terputus. Nasab Ubaidillah itu terputus. Memang. Beliau mengakui kok, saya tahu kitabnya sama, ya, nggak bisa dipungkiri. Yang nggak bisa terima kan yang harus bawa ini para muhibbinnya yang fanatik ini. Belum ini yang berlebihan ini. Habib Bahar juga sebenarnya tahu, para habib sepuh ya tahu, Rabi'ah Alawiyah semua ya tahu bahwa memang nasabnya terputus, nggak nyambung, bongkotek. Kan sudah jelas, kenapa kita masih ngotot gitu loh. Yang harus bawa ya nggak ngerti-ngerti ini, saya siap mubahalah mengorbankan saya dan keluarga saya.
Nah, ngomong apa? Guyon namanya, guyon. Sini dia dibalas mana ilmiahnya? Gak cocok mubahalah, gunakan akal sehat kita, gunakan ilmu, tidak sama. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jangan sumpah pocong. Jadi sekali lagi saya menyampaikan ini untuk semuanya, ya. Fitnah itu jika tidak ada datanya, referensinya, itu namanya fitnah, ya. Kalau ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Martabat bangsa, anak bangsa kita di Indonesia ini kembali, ya, merdeka sepenuhnya, menjadi bangsa yang bermartabat, berharkat, ya, mempunyai kewibawaan di mata masyarakat dunia, ya. Jangan tiru-tiru orang-orang yang tidak peduli, ya, dengan krisis Yaman sampai sekarang, padahal mereka sendiri kakek moyangnya berasal dari sana, ya. Ada survei terbaru kelas dunia bahwa neraka dunia saat ini nomor satu itu diraih oleh Yaman. 13 juta warga miskin yang kelaparan dari 34 juta penduduk Republik Yaman. Jangan mengatakan barokahnya wali di Yaman, gudangnya wali, nggak akan bisa seperti itu. Buktinya nyata sekarang ini. Mulai 2014 sampai 2023 ini masih belum damai, masih perang saudara. Anak-anak kecil makan pasir, makan rumput. Justru malah anak-anak muda dari kalangan Alawi, para habib ini cengengesan. Pesta-pesta, tertawa-tertawa, girang gembira karena disanjung-sanjung oleh masyarakat Indonesia. Bak raja diraja. Bagaimana ini? Bagaimana? Nomor satu negara yang paling kelaparan di dunia itu Yaman. Barokahnya wali di mana? Kok kalian bangga-banggakan itu? Ya tarim, ya tarim, ya tarim, ya tarim, syainillah, 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 syainillah. Buktinya mana? Syairmu itu wahai Habib Hasan Asgar, pimpinan Majelis Zikir Nurul Mustafa Jakarta. Harusnya tidak nyanyi ngarang lagu-lagu itu, kalian harus berbuat nyata. Kirim bantuan ke sana. Jangan negara gagal, negara krisis, negara neraka. Nomor satu Yaman, nomor dua Republik Afrika Tengah. Ini juga neraka. Nomor dua, nomor tiga Madagaskar. Ini juga kelaparan di sana. Kelaparan Madagaskar, padahal penduduknya juga dulunya berasal dari Nusantara, ya. Nomor 4 Republik Demokratik Kongo, asal-usul sejarahnya Vespa Kongo, ya. Tentara ABRI atau TNI kita juga ke sana. Nomor 5 negara Chad, nomor 6 Haiti, nomor 7 Niger, bukan Nigeria, Niger itu sendiri, dia terkepung sama Nigeria, Niger. Nomor 8 Lesotho, nomor 9 Liberia, nomor 10 Sierra Leone, nomor 11 Guinea-Bissau atau Guinea-Bissau. Negara kelaparan. Di Indonesia ini surga, di Yaman neraka. Pilih mana? Ya pilih Indonesia. Oleh sebab itu bersyukurlah kalian, wahai Habib, ya jangan lagi ngaruh-ngaruh keturunan Kanjeng Nabi, ini tidak terbukti. Buktikan dengan tes DNA. Nusron Wahid ngomong, nggak perlu tes DNA. Loh, ini zamannya sudah modern, kawanku. Kalian percaya atau tidak? Video call sini dengan Mekah itu bisa langsung. Kalau nggak percaya tes DNA, ya hiduplah pada zaman Majapahit, pada zaman kerajaan Singosari, hiduplah pada zaman kerajaan Mataram kuno aja. Jangan hidup di zaman sekarang. Zaman sekarang ini semua sudah terbukti dengan teknologi. Hakikatnya Allah yang menunjukkan. DNA itu Allah ciptakan dalam diri setiap umat manusia. Pergerakannya dari mana, pindah kemana, ya, bapakmu umurnya sudah diketahui semua, ada rumusnya, ya, ada pola-polanya. Jangan ikuti pas wawancara Said Fikri Syahab, ya, yang kemarin itu dia bukan ahli DNA. Yang pakar DNA itu justru itu loh, saudara saya Kanjeng Raden Temenggung Fakih Wirahadiningrat.
Itu ngerti semua, ada rumusnya semua. Ada rumusnya semua. Tes DNA aja. Jadi ini ada kaulnya Imam Malik yang mengatakan, Manidda'a intisabahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alaihi al-bayyinah. Barang siapa mengaku nasabnya nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus membuktikan. Harus punya bukti dan tes DNA itu. Oleh kauli sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu lil mudda'i, al-bayyinatu utawi bukti iku lil mudda'i kedue wong kang ngaku-ngaku, wal yamin lan ana pun utawi sumpah supoto iku alaman ngatasé wong angkara kang ora trimo kang ngingkari. Tunjukkan buktimu dulu, kau benar-benar tes DNA-mu berhasil nyambung sampai Bani Hashim, Quraisy, ya, Quraisy, Bani Hashim, terus mendekati, ya, di daerah Mekah, ya, sampai Iran, nah berarti benar. Nah, wal yaminu adapun sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Nah, ini hadisnya Rasulullah SAW seperti itu. Ini Imam Malik Warmuya dan cerita Ake Anil Imam Malik sami Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta, mujtahid mutlak. Pertama, beliau pernah bertemu dengan sahabat Nabi langsung, yakni bil batili, dengan cara yang batil, yang salah. Yudrobu, maka dia dipukuli durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan. Berarti Nabi Barat harus dipukul karena dia ngaku-ngaku ke arah Nabi dalam diri saya ini cucu Nabi, anta siapa? Anak Nabi Muhammad itu jadi jaduka. Ayo, jadi jaduka. Orang di sidang kayak gitu, jadi jaduka. Aduh, minta tidak. Jadi ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang batil, pencangkokan, ya, itu nasabnya nggak diakui, batil. Nakobah Mesir itu juga begitu, membatalkan al-hadal, termasuk batal, tidak nyambung nasabnya sampai Rasulullah Al-Husaini. Apa yang Alawi termasuk yang di Yaman itu dibatalkan juga. Karena apa? Bulan ini nggak jelas asal-usulnya, rumusnya ini. Yudrohu, maka dipukul durban dengan pukulan wajian yang menyakitkan, bersyaharu dan diumumkan, diworo-woro, dimasyhurkan, walih basu dan dipenjara tawilan dalam waktu yang lama. Hatta tadharo, sehingga jelas kelihatan taubatnya dia. Li'annahu, karena sesungguhnya dia istighfarun, meremehkan, menyepelekan, menganggap kecil di hati Rasul dengan haknya Rasulullah SAW. Tapi ngaku-ngaku sebagai durian Nabi, cucu Nabi, darah Nabi itu harus dibukti, tes DNA dulu. Jangan ngeles, jangan buat alasan macam-macam. Nggak ada itu. Ilmu fikih manapun itu nggak ada yang namanya USG foto, USG 4 dimensi. Kita fikih manapun nggak akan ketemu. Nah, zamannya sudah beda, bahasanya pun beda. Jadi kan cari dalilnya internet di Quran hadis ijma qiyas, nggak ketemu. Transaksi jual beli online, GoPay, ya, Pay, Shopee, Pay, dan lain sebagainya itu nggak ada semuanya, nggak ada. Sama yang saya sampaikan tadi, video call sini dengan Washington DC itu bisa langsung. Dulunya nggak percaya, itu baru ada saat ini saja. Dulunya nggak ada. Zaman dulu itu zaman akal manusia belum menjangkau teknologi, belum secara takdir ilahi dibuka sekat-sekat langit. Jadi bacaan al-Fawqakum sab'an syidada itu belum dibuka oleh Allah, langit-langit itu. Sekarang sudah. Kalau zaman dulu ada ilmu yang namanya seifi angin. Sekarang nggak perlu. Ilmu seifi angin itu bisa melempit bumi. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, video kali ini agak berbeda dengan rekaman biasanya ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena pengen lihat ini juga ya di sekitar rumah. Jadi itu dia tadi video tentang kiai yang pro dengan Kiai Imad dan kiai yang pro dengan habaib. Intinya mohon tergantung kepercayaan kita masing-masing ya teman-teman. Dan intinya jangan saling mencela atau mengejek ya teman-teman, karena semuanya punya landasan hukum ya teman-teman. Kita doakan kepada para habaib juga sehat selalu, dan yang pro Kiai Imad juga sehat selalu.
kita sama-sama sadar ya teman-teman. Kita berdoa dan semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.